Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena masih suasana tahun baru, saya akan ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita berkegiatan, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tentunya Bapak Ibu, pasti kita pernah berada di posisi, di situasi keadaan yang baru. Contoh mungkin anak-anak yang sudah lulus sekolah, kemudian menjadi mahasiswa baru di sebuah universitas, pasti suasananya berbeda antara di sekolah dan menjadi mahasiswa. Atau mahasiswa yang sudah lulus kuliah, kemudian mendapat pekerjaan, pastinya situasinya berbeda. Jika selama ini belajar, sekarang harus bekerja, tentunya situasinya berbeda, saudara. Nah, mungkin kita juga di berbagai hal yang lain pun, kita pernah mengalami hal seperti ini, berada di situasi atau keadaan yang baru. Nah, tentunya saudara, situasi yang baru, keadaan yang baru biasanya akan memunculkan tantangan yang baru juga, atau bahkan juga bisa memunculkan masalah-masalah yang baru juga yang harus dihadapi. Hari ini atau beberapa hari ini kita sudah masuk di tahun 2021. Kita nggak tahu saudara, tantangan apa yang ada di depan, masalah apa yang nanti muncul di tahun 2021. Tahun baru, situasi baru, tantangan baru, masalah yang baru pun bisa muncul di tahun 2021. Nah, tapi kita akan belajar pada pagi hari ini saudara, dari seorang tokoh yang bernama Yosua. Yosua pun mengalami situasi yang baru saudara, ketika dia menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang pertama. Sekali lagi dalam Yosua pasal pertama ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi kita lihat saudara, Yosua menggantikan Musa sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Tentunya ini situasi yang berbeda saudara. Karena apa? Karena selama ini Yosua hanya menjadi seorang abdi dari Musa. Namun sekarang dia harus menggantikan Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Seperti yang saya bilang tadi, situasi yang baru biasanya akan ada tantangan baru atau masalah baru yang akan dihadapi. Nah, tantangan apa saudara yang harus dihadapi Yosua sebagai pemimpin yang baru bangsa Israel? Yang pertama saudara, tantangan yang dihadapi oleh Yosua yaitu dia harus menggantikan peran Musa sebagai tokoh yang besar saudara. Kita semua tahu Musa ini bukan orang biasa saudara. Musa ini orang hebat, dia orang yang luar biasa. Bahkan Musa tidak hanya terkenal di bangsa Israel. Di luar bangsa Israel pun Musa adalah orang yang terkenal. Apalagi di bangsa Mesir, semua tahu Musa, dia adalah tokoh yang hebat, tokoh yang besar. Nah, Yosua saudara harus menggantikan Musa, tokoh yang besar ini. Musa pun dari kecil saudara sudah dididik di lingkungan istana. Pasti dia tahu strategi berperang seperti apa. Dia tahu banyak hal tentang peperangan. Dia tahu tentang banyak hal saudara. Kenapa? Karena dia dididik di lingkungan istana. Nah, Yosua harus menggantikan sosok yang besar ini saudara. Pasti dalam hati Yosua, pasti dalam diri Yosua mungkin muncul juga perasaan minder, perasaan takut. Takut kalau tidak bisa menggantikan Musa saudara. Tidak bisa menggantikan Musa dengan kapasitas yang besar seperti itu. Pasti muncul rasa minder, rasa takut dalam diri Yosua saudara. Ini tantangan yang harus dihadapi oleh Yosua. Dia harus menggantikan Musa saudara, tokoh yang besar ini. Mungkin juga Yosua mungkin takut juga nanti gak bisa memimpin bangsa Israel seperti Musa. Musa saja gagal saudara. Mungkin Yosua juga mikir apalagi saya. Pasti perasaan-perasaan itu mungkin muncul saudara. Perasaan minder, perasaan takut pasti muncul dalam diri Yosua ketika harus menggantikan Musa. Nah, berbicara tentang ketakutan saudara, mungkin kita juga takut saudara ya. Tahun 2021 nanti bagaimana saya harus menjalani kehidupan di tahun 2021 ini. Apalagi tidak ada kepastian pandemi ini akan berakhir di tahun ini saudara. Pasti muncul rasa kegelisahan, rasa takut, rasa khawatir pasti akan muncul saudara. Nah, tapi kita akan lihat saudara, tantangan-tantangan ini pun juga dihadapi oleh Yosua. Saya teringat saudara, berbicara tentang ketakutan, di tahun 2010 saudara, ada seorang siswi SMK di Jambi. Dia nggak lulus ujian nasional, itu mata pelajaran matematika saudara. Dia gagal mata pelajaran matematika, tapi bahasa Indonesianya itu mendapat nilai tertinggi di sekolahnya.
Hanya gara-gara satu mata pelajaran dia gagal, saudara, dia akhirnya bunuh diri, saudara. Ya mungkin karena takut, saudara. Takut nanti gimana ke depannya kalau gagal satu mata pelajaran. Dan ketakutan itu membawa dampak, saudara. Dan dampaknya dampak yang negatif. Jadi kita lihat, saudara, Yosua pun alami ketakutan, saudara, ketika harus menggantikan posisi dari Musa sebagai tokoh yang besar. Perasaan minder, takut itu pasti muncul. Kemudian yang kedua, saudara, tantangan yang dihadapi oleh Yosua, saudara. Tantangan yang kedua yaitu Yosua harus mengemban tanggung jawab yang besar, saudara. Ini sebuah tantangan bagi seorang pemimpin yang baru bernama Yosua. Dia harus mengemban tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya apa, saudara? Tanggung jawabnya dia harus memimpin bangsa Israel yang besar, saudara. Ingat, bangsa Israel bukan lagi sekelompok orang, saudara. Bukan 70 orang yang pertama kali berangkat ke Mesir. Sekarang bangsa Israel sudah menjadi bangsa yang besar, sekitar 3 juta orang. Itu yang harus dipimpin oleh Yosua, saudara. Jadi kita lihat, ini bukan tanggung jawab yang kecil, bukan tanggung jawab yang ringan. Ini tanggung jawab yang besar, memimpin suatu bangsa yang besar. Dan tidak hanya itu, saudara. Yosua harus memimpin bangsa Israel ini di dalam peperangan. Ingat, ketika mereka harus merebut tanah Kanaan, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang banyak, saudara, di tanah Kanaan. Di tanah Kanaan bukan hanya ada satu bangsa, banyak bangsa di situ, saudara. Dan itu yang harus dilawan oleh orang-orang Israel. Mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa itu. Ingat, saudara, Yosua adalah pemimpin baru, saudara. Tapi sudah harus menghadapi tantangan yang sedemikian besar ketika menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Kita lihat, saudara, situasi yang baru yang dialami oleh Yosua sebagai seorang pemimpin. Situasi yang baru ini, saudara, mendatangkan tantangan baru juga, mendatangkan masalah-masalah baru juga, saudara. Tapi kita akan lihat, kita akan belajar dari kisah ini, saudara, bagaimana Yosua, saudara, mengatasi masalah-masalah tantangan yang dihadapi, saudara. Kita akan lihat di dalam ayat yang kelima, Yosua pasal pertama ayat yang kelima, saya akan bacakan. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita lihat, saudara, di ayat ini Tuhan berjanji kepada Yosua, saudara. Kita akan lihat janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Yosua. Dan ini juga sebetulnya menjadi pelajaran buat kita, saudara, menghadapi tahun 2021. Mungkin kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya pegangan, kita nggak punya kepastian di tahun 2021, saudara. Tapi ingat, masih ada janji Tuhan, saudara. Dan ini yang akan kita lihat ketika Tuhan berjanji kepada Yosua. Kita akan lihat janji Tuhan apa kepada Yosua sebagai pemimpin yang baru. Dikatakan di ayat kelima bagian awal tadi, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Di sini kita lihat, saudara, Tuhan menjanjikan kemenangan kepada Yosua. Ketika Yosua berhadapan dengan musuh, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi Yosua, saudara, dan bangsa Israel. Jadi kita lihat yang pertama, Tuhan janjikan kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Kemudian yang kedua, saudara, janji yang kedua dikatakan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan janjikan penyertaan kepada Yosua dan bangsa Israel, saudara. Kenapa, saudara? Karena yang akan mereka hadapi itu bangsa-bangsa yang besar, saudara. Kalau Tuhan gak sertai, pasti kalah bangsa Israel. Tapi kita lihat, saudara, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak masalah, Tuhan janjikan penyertaan kepada Yosua dan bangsa Israel. Mari, saudara, menghadapi tahun 2021, biarlah kita berharap selalu kepada penyertaan Tuhan. Mungkin nanti akan ada tantangan baru yang muncul, saudara. Masalah baru mungkin nanti akan muncul di pertengahan atau bahkan di akhir tahun 2021. Tapi mari, saudara, kita pegang janji Tuhan. Tuhan akan sertai kehidupan kita. Selanjutnya, sebagai hal yang terakhir, saudara, sebagai hal yang terakhir dari janji Tuhan di ayat yang kelima, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita lihat, saudara, ini luar biasa janji dari Tuhan, saudara, kepada Yosua. Orang lain boleh meninggalkan engkau, temanmu mungkin bisa meninggalkan engkau. Tapi kita lihat, saudara, di masa-masa sulit memasuki tanah Kanaan, di dalam peperangan, Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa Tuhan berkata demikian, saudara? Karena seperti saya bilang tadi, pasti ada ketakutan yang melanda kehidupan Yosua. Bahkan kalau saudara nanti baca di rumah, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, di situ 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa, saudara? Mungkin perasaan Yosua mungkin sedikit gentar, saudara. Ada perasaan takut, saudara.
ketika akan masuk ke tanah Kanaan menghadapi bangsa-bangsa yang besar itu. Maka nggak heran di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi kita lihat saudara, Tuhan tahu apa yang dihadapi oleh Yosua dan bangsa Israel. Maka nggak heran di ayat yang ke-5 tadi Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Mari saudara, biarlah ini yang menjadi pegangan kita. Janji Tuhan ini yang kita pegang saudara. Menghadapi tahun 2021, biarlah kita pegang janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan sertai, Tuhan tidak akan biarkan, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memasuki tahun 2021 ini Tuhan, kami mau berjalan, kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan selalu menyertai kami, karena kami tahu Tuhan Engkau berjanji tidak akan pernah membiarkan bahkan meninggalkan kami. Biarlah Tuhan itu yang kami pegang untuk kami menjalani di tahun 2021 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden, buat Wakil Presiden, beserta menteri yang ada di kabinet sampai di pemerintahan yang terkecil sekalipun Tuhan, kiranya Tuhan menyertai setiap pemimpin kami ini. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi, Tuhan memberikan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan, bahkan di masa-masa pandemi ini Tuhan, keputusan ini adalah keputusan yang tepat dan membawa dampak yang baik bagi negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kiranya Tuhan menolong setiap pekerjaan, usaha apapun yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat-Mu, kiranya Tuhan membuat berhasil. Mungkin ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang terkena dampak dari pandemi ini, biarlah Tuhan yang akan memberikan apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan jemaat-jemaat Tuhan ini, kiranya Tuhan yang akan mencukupkan. Bahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah tubuh, kiranya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan yang akan memulihkan keadaan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami teringat Tuhan, mungkin vaksin yang sudah ditemukan, vaksin yang akan disebarkan Tuhan, vaksin yang akan diberikan Tuhan, kiranya Tuhan menolong, biarlah vaksin ini juga menjadi jawaban Tuhan untuk masalah pandemi yang ada di negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menyertai apapun yang kami kerjakan, aktivitas apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah dengan iman, kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.